kemudian ada yang version bertumpuk nih. Kalau bertumpuk kita coba manipulasi ya, manipulasi plt dot bar-nya pada suatu looping. Jadi kita melooping untuk masing-masing datanya. Nah, kemudian ada line chart nih. Line chart itu berhubungan dengan seberapa manfaat bahwasanya grafik yang kita lihat itu untuk merepresentasikan kronologi kejadian ya. Dan biasanya kronologi itu berhubungan dengan waktu nih. Kalau teman-teman punya data yang berhubungan dengan waktu, pasti visualisasi yang pertama yang terpikir yaitu tentang visualisasi menggunakan line chart. Dan ini adalah contoh kodenya ya. Nanti kita coba jabarkan juga. Nah, kodenya itu bisa dilihat cukup menggunakan plt.plot. Nah, ini adalah scatter nih. Nah, scatter itu representasi dari titik-titik data ya, titik-titik data yang representasinya itu untuk melihat nih seberapa berkorelasi nih antara satu variabel dengan variabel yang lain, antara dua variabel ya. Di sini variabelnya ada dua, ada height dan weight, ada tinggi dan beratnya, tinggi dan lebarnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara kita memplotting scatter. Cukup dengan function scatter di sini ya, teman-teman. Dan saya harapkan teman-teman mencoba juga kode yang ada di sini untuk kemudian teman-teman bisa merasakan bagaimana sensasi untuk memplotting ini. Dan tak lupa juga saya sarankan untuk mengubah beberapa parameter-parameter yang sudah didefinisikan di sini ya, teman-teman. Ini adalah histogram. Histogram itu sebenarnya sama ya kayak bar chart, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini tidak ada gap nih antara histogram dan bar chart. Kalau histogram itu tidak ada gap, kalau bar chart itu ada gapnya. Biasanya kalau histogram itu representasi untuk melihat gambaran distribusi data numeriknya nih berdasarkan bentuk interval. Histogram ini cocok sekali ya untuk melihat apakah data yang kita punya itu sudah berdistribusi normal atau belum. Dan ini untuk memvisualisasikan histogram, teman-teman cukup lihat atau gunakan function plt.hist di sini. Kemudian teman-teman bisa atur beberapa parameter yang teman-teman butuhkan ya di sini. Kemudian ada pie chart. Pie chart ini visualisasi untuk rasio atau representasi daripada persentase masing-masing value yang ada pada variabel yang kita punya nih. Nah, biasanya representasinya itu berbentuk sudut ya, yang dicerminkan oleh proporsi relatif dari setiap kategorinya. Nah, untuk pie chart juga cukup dengan menggunakan plt.pie untuk kemudian teman-teman atur ya sedemikian rupa hyperparameternya atau parameternya untuk kemudian bisa memvisualisasikan seperti ini nih. Ini adalah urutan warna ya, urutan warna. Kemudian ada heat map. Nah, heat map itu grafik yang divisualisasikan untuk melihat seberapa banyak distribusi data pada value tertentu. Nah, tapi yang membedakan antara distribusi datanya itu dilihat dari seberapa pekat ya warna yang ada pada data itu. Biasanya seberapa pekatnya itu dilihat dari gradien levelnya, gradien level daripada distribusinya.